Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di konten kali ini ya, habis ini saya akan ke sekolahnya Afan. Jadi ke sekolahnya Afan ini mau ada parenting, terus kemudian mau ada penyerahan rapot gitu, hasil namanya LPDD kalau nggak salah ya, maksudnya laporan pendidikan usia dini gitu, intinya gitu lah, rapot intinya. Oke, ikuti saya. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia Jakarta. Beliau pengelola dari Sekolah Alam Citra Insani serta penggiat parenting dan praktisi homeschooling. Berikut ini adalah kurikulum vitae dari Ibu Hertianti untuk jelas gitu ke anak itu pengennya tuh ngakepin aja ya. Padahal kalau lihat dari syairnya Khalil Gibran ini dia bilang anak-anakmu itu bukanlah anak-anakmu. Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka terlahir melalui engkau, tapi mereka bukan dirimu. Meskipun mereka ada bersamamu, tapi mereka bukan milikmu. Ada mereka, engkau dapat memberikan cintamu, tapi bukan pikiranmu, karena mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Engkau bisa merumahkan tubuh-tubuh, tapi bukan jiwa mereka, karena jiwa-jiwa itu tinggal di rumah hari esok yang tidak pernah dapat engkau kunjungi meskipun dalam mimpi. Engkau bisa menjadi seperti mereka, tapi jangan coba menjadikan mereka sepertimu, karena hidup tidak berjalan mundur dan tidak pula berada di masa lalu. Engkau adalah busur-busur tempat anak-anakmu menjadi anak-anak panah yang hidup diluncurkan. Saya yang hamil, saya yang melahirkan, menyusui, pokoknya mabok ngurusin anak yang pasti kenal lah. Really? Nah, kita harus buktikan lagi apakah benar-benar kita sudah kenal anak kita. Apalagi kalau anaknya udah banyak ya Bu. Apakah kita benar-benar kenal satu persatu anak kita dengan baik? Nah, saya mau ngajak bunda-bunda untuk mengenali apa sih yang bisa bantu kita untuk mengenal anak kita. At least setidaknya ada 3 ya, setidaknya ada 3, yaitu kita harus lihat tipe kecerdasan anak kita apa, kemudian dominasi otaknya apa, dan menemukan bakat dan minatnya. Kak Seto dalam salah satu parenting session yang saya karena anak-anak di homeschooling Kak Seto, jadi saya sering berinteraksi sama beliau gitu ya. Itu yang beliau selalu omongin,
pertama dan utama orang tua. Karena kenapa begitu? Kenapa kita harus kenal anak kita? Karena kalau kita paham anak kita dengan baik, maka kita akan mampu menerapkan pola asuh ya, dan memiliki program pengasuhan yang tepat untuk setiap anak. Jadi jangan sampai karena kakaknya begini, adiknya ngikutin semua ke situ biar gampang antar jemputnya. Semuanya begitu ke sini. Jadi kakaknya yang ditentukan, adiknya ngikutin. Itu praktisnya begitu. Tapi sebenarnya setiap anak punya hak untuk diperlakukan sesuai dengan karakternya masing-masing, bakat minatnya masing-masing. Ini adalah tipe paling klasik, kecerdasan paling klasik. Ya, kalau anak jago matematika udah pasti dibilangnya, wah bocah pinter. Tapi ini anak pinter kan ini. Ya, biasanya yang juara kelas juga biasanya karena tipe penilaian kita itu menggunakan tipe seperti itu, sehingga yang diuntungkan adalah anak-anak yang punya logic smart. Gitu. Nah, padahal kecerdasan tidak cuma itu. Mungkin banyak gak ibu menemukan anak-anak yang logic smart, dia matematikanya pinter, tapi kalau disuruh lari pingsan, gak kuat, ya. Nah, karena ada tipe kecerdasan yang lain. Mungkin anak itu dapat logic smartnya, tapi dia tidak punya kinestetik atau body smart. Kalau anak yang body smart itu dia pergerakan badannya itu lentur, bagus, kuat fisiknya. Jadi dia biasanya bagus olahraganya, atau kalau dia disuruh nari luas, ya, atau kalau dia pidato gerak badannya itu menyenangkan untuk dilihat. Kan ada yang kaku ya, gak enak itu loh dilihatnya, kaku gitu. Nah ini kalau anak-anak yang body smart itu dia lincah di lapangan, dia bagus, selalu cheering up apapun yang dilakukan sama temennya. Jadi dia selalu, yeay kamu hebat, yeay. Jadi dia sangat penuh apresiasi anaknya. Jadi dia disukai semua orang karena dia excited about everything. Dia excited tentang apapun yang temennya capai. Temennya bisa mukul bola gitu ya, ih kamu hebat banget gitu ya, dengan bahasa anak-anak. Ini saya langsung paham, ini interpersonalnya, dia people smart. Biasanya orang-orang kayak gini nanti gedenya itu kalau main MLM itu jago, karena orang senang ngobrol sama dia. Ya, kalau dia bisnisnya bisnis jualan, jago biasanya orang-orang ini, gitu ya. Kemudian ada yang musical smart, music smart. Nah ini orang-orang yang musikalitasnya tinggi. Nah, ini nggak cuma nyanyi, tapi semua yang terkait dengan musik. Ini saya menemukan anak saya yang kedua itu dia tidak punya, dia memorinya tidak sekuat kakaknya. Memorinya tidak sekuat kakaknya, tapi musiknya tinggi sekali, musicality-nya tinggi sekali. Saya mau tanya, misal ya kan anak kita ini buat kesalahan, katakan dia mau main terus, terus kita melarang. Kak, harusnya kan kita belajar, jangan main, tapi dia membantah. Tapi kan kakak sukanya main, tapi kan kakak sukanya ini. Bagaimana kita cara ngomongnya biar dia itu paham? Ya. Jadi mau penerimaan rapot ya. Oke, terima kasih teman-teman ya sudah ngikuti tadi. Jadi tadi itu kegiatannya itu diawali dengan ini penampilannya Avan sama teman-teman ya. Jadi kan setiap bulan itu ada kegiatan ekstrakurikuler drum band. Jadi itu tadi penampilannya anak-anak. Terus kemudian yaitu persembahan kayaknya untuk ini sih. Ini kan dalam rangka Hari Ibu ya. Terus kemudian tadi si tentang materinya ya, saya sedikit tentang materinya parenting tadi. Bagus banget materinya parenting tadi itu, yang biasanya memang kalau setiap kali parenting mesti kita akan merasa sebagai ibu itu insaf ya, menyadari bahwa
selama ini sebagai ibu tuh masih punya banyak kekurangan gitu ya. Terus materi parenting tadi tuh berfokus pada bagaimana cara kita untuk lebih mengenal anak kita. Tadi sih beberapa yang bisa saya simpulkan ya. Yang pertama tadi itu dijelaskan tentang puisi Khalil Gibran ya, itu menyentuh sekali dan menyadarkan kita bahwa memang anak itu bukan sepenuhnya milik kita ya. Anak itu memiliki pemikirannya sendiri, anak memiliki keinginannya sendiri, jadi jangan paksakan anak sesuai dengan keinginannya kita. Terus kemudian kita yang harus mengerti anak, bukan anak yang harus mengerti kita. Terus kemudian kita masuk ke inti materinya, jadi bagaimana cara kita untuk mengenal anak kita. Yang pertama tadi itu saya baru ngeh, ternyata kenapa sih selama ini kok saya kadang merasa bahwa saya sama Afan itu ada berbeda. Ternyata penggunaan otaknya kita tuh berbeda teman-teman ya. Itu baru saya sadari tadi, kalau saya tuh condong dominan pakai otak kiri, sedangkan Afan itu dominan memakai otak kanan gitu. Jadi makanya kenapa kadang saya itu berpikirnya gini, Afan itu kalau dari orang-orang sekitar apa itu menyatakan bahwa dia itu anaknya cerdas ya, maksudnya, tapi kenapa sih dia itu kok susah untuk menghafal gitu. Kalau saya tuh setahunya gitu untuk surat-surat pendek. Nah itu ternyata memang kelebihannya dia mungkin tidak di situ, tapi kelebihannya dia itu lebih ke arah dia memiliki intelijensi lain ya. Jadi intelijensi itu nggak hanya berkaitan dengan matematika, hitung-hitungan, terstruktur gitu, enggak. Dia mungkin lebih ke arah natural, dia lebih mencintai alam, terus kemudian lebih mencintai hewan dan sebagainya. Dia memiliki intelijensi di situ. Terus kemudian interpersonalnya dia bagus gitu. Jadi dia itu anaknya care dan peduli terhadap sesama, terhadap teman-temannya, terhadap lingkungan sekitar gitu. Dan dia tuh kritis anaknya, jadi suka berpendapat gitu ya, suka berpendapat. Terus kalau misalnya dia nggak sesuai dengan dia ya dia akan mengutarakan pendapatnya itu. Terus kemudian ada kemampuan bahasa, kayaknya dia tadi itu dari gurunya Afan itu menyatakan bahwa dia tuh suka bercerita anaknya gitu. Jadi mungkin kemampuan bahasanya itu bagus. Kalau saya sih selalu berpikir dia itu cerewet gitu ya, tapi sebenarnya dia itu mungkin kritis gitu ya. Sebenarnya Afan tuh punya banyak potensi gitu, cuma memang kadang keterbatasan saya sebagai ibu yang kurang mendampingi atau menggali potensinya, karena saya masih berpikir dia masih usia segini, masih usia 6 tahun, biarkan dia untuk bebas untuk bermain, bebas untuk menentukan apa yang dia mau gitu. Jadi nggak harus dipatok harus bisa ini bisa itu gitu, nggak seperti itu. Yang terpenting yang nggak saya khawatirkan itu karena dia anaknya ini di dalam segala kondisi itu dia siap mental gitu ya, maksudnya dia dimana aja dia supel. Terus habis itu yang nggak membuat saya khawatir. Terus kemudian dia menikmati, maksudnya meskipun dia nggak memiliki sosok ayah tapi dia nggak merasa kurang, itu alhamdulillah. Kalau untuk kemampuan lainnya ya biarkan nanti berjalan, nanti ya seiring berjalannya waktu, seiring dengan usianya, nanti dia mungkin akan memiliki kemampuan di bidang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jadi intinya kita harus mengenal anak kita, kita harus tahu apa yang kemampuannya dia, terus bakatnya dia di mana, supaya kita bisa mengarahkan dan tidak membuang-buang waktu, intinya seperti itu. Jadi jangan paksakan anak harus menjadi seperti yang kita mau, dan nggak semua anak itu harus sesuai dengan standar, harus ini pintar ini, nggak gitu. Jadi sesuaikan aja apa dia bisanya di mana, terus kemudian kita bantu untuk mensupport di situ. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga di konten kali ini bisa memberikan manfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setelah melihat konten ini kita bisa lebih mengoptimalkan kemampuannya anak kita. Amin. Jangan lupa like, comment, and share karena satu video gratis.
Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.